Halo adik-adik, kali ini kakak akan mendongeng tentang putri kembar yang terkutuk. Kita simak videonya sama-sama ya. Pada suatu hari, di sebuah istana kerajaan, tinggallah keluarga raja yang amat sangat bahagia. Raja tersebut mempunyai istri yang anggun dan dua putri kembar yang bernama Putri Lisa dan Putri Elsa. Keduanya merupakan anak cantik, ceria, baik, dan sopan pada penduduk sekitar. Pada ulang tahun mereka yang ke-9, Raja ingin mengadakan pesta besar-besaran untuk merayakan ulang tahun kedua putrinya tersebut. Seluruh warga sekitar kerajaan diundang. Akan tetapi, ada satu orang yang tidak diundang oleh raja, karena ia selalu membuat ulah. Kira-kira siapa ya yang tidak diundang oleh raja? Ya, ibu penyihir. Ibu penyihir tidak diundang oleh raja. Tiba di mana hari pesta ulang tahun Putri Lisa dan Putri Elsa diadakan. Seluruh penduduk sekitar istana berbondong-bondong datang ke istana dengan membawakan buah tangan untuk keluarga kerajaan. Penduduk sekitar kerajaan amat sangat bersyukur karena memiliki seorang raja yang baik hati dan bijaksana, yang dapat memakmurkan kehidupan warga desa di sekitarnya. Di pesta itu terdapat banyak makanan dan minuman yang enak. Para penduduk makan dengan amat senang. Saat meniup lilin dan memotong kue, Putri Elsa dan Putri Lisa diiringi nyanyian dari para tamu undangan. Kemudian, dari kejauhan, si penyihir mendengar suatu keramaian. Lantas, ia keluar dari rumahnya. Melihat rumah tetangga sekelilingnya sepi, lalu si penyihir mengikuti sumber suara tersebut. Setelah tiba di sumber suara tadi, yakni di depan istana kerajaan, disitulah si penyihir melihat semua tetangganya bahagia mengikuti pesta yang diadakan di dalam istana kerajaan. Ia kesal dan marah. Mengapa aku tidak diundang? Bukankah aku juga penduduk sekitar istana? Ucap penyihir. Dengan hati yang kesal, si penyihir menerobos tamu undangan dan mengangkat tongkat sihirnya. Di depan Putri Elsa dan Putri Lisa, si penyihir membacakan mantranya. Bim salabim, abrakadabra, jadilah kalian tikus yang menyedihkan. Kemudian, kedua putri raja tersebut menjadi tikus. Seketika, keadaan pesta menjadi amat sangat kacau. Istri raja yang pingsan melihat kedua putrinya menjadi tikus, membuat si raja makin bersedih. Keesokan harinya, raja mencari pengobatan di mana-mana, namun usahanya gagal. Si raja hampir menyerah. Namun, di ujung desa, ia melihat kakek tua yang juga bisa menyembuhkan segala macam penyakit dan kutukan. Tolonglah saya, Kek.
kedua putri saya sangatlah berharga. Dengan wajah yang tulus, raja meminta pertolongan kepada kakek tersebut. Dan kakek tersebut bersedia membantu raja. Baik, raja. Saya akan membantu putri-putrimu agar sembuh dari kutukan si penyihir jahat itu, ujar kakek. Kemudian, si kakek memberi ikan bersinar yang ia simpan di dalam kuali. Suruhlah anakmu memakan ini dan tunggulah sampai pukul 12 malam nanti. Maka anakmu akan kembali seperti sedia kala. Terima kasih, Kek. Ini, terimalah persembahan dari saya karena kakek telah bersedia membantu saya. Kemudian, si raja pulang ke istana dengan hati yang penuh harap. Tibanya di istana, si raja menyuruh kedua putrinya untuk memakan ikan bersinar itu. Seluruh warga dalam istana menunggu berita baik kondisi tuan putrinya. Tibalah pukul 12 malam. Di kamar tempat Putri Lisa dan Putri Elsa dikurung oleh raja, terdapat sinar yang menyilaukan terlihat dari kolong pintu kamar tersebut. Wajah istri raja dan pegawai istana sangat gembira menanti-nanti pintu kamar terbuka. Dan ternyata benar, Putri Elsa dan Putri Lisa kembali normal seperti sedia kala. Kemudian, bagaimana ya dengan si penyihir tadi? Setelah menyihir Putri Lisa dan Putri Elsa, di perjalanan pulang, si penyihir menabrak sarang lebah. Dan ia disengat oleh beratus-ratus lebah yang membuatnya sakit berhari-hari. Dengan sakitnya ini, membuatnya sadar akan tindakannya yang telah ia perbuat selama hidup adalah perbuatan yang tidak baik yang selalu meresahkan penduduk sekitar, sehingga ia dijauhi. Kali ini, si penyihir berjanji akan berubah menjadi orang baik. Dan akhirnya, keluarga raja dan penduduk kembali hidup dengan bahagia, aman, dan makmur.